Bapak dan Ibu, sekarang kita membahas tentang langkah-langkah penyelesaian masalah. Ada 5 langkah umum dalam penyelesaian masalah. Anda dapat mengintegrasikannya dalam praktik project-based learning Anda. Pada langkah-langkah tertentu, berpikir kritis harus dipertahankan. Namun, pada langkah lain, berpikir kritis malah justru harus dihindari. Kelima langkah ini adalah: 1. Merumuskan masalah. Kedua, menggagas alternatif solusi. Ketiga, menimbang alternatif solusi. Keempat, mengimplementasi solusi. Kelima, mengevaluasi solusi. Mari kita bahas. Langkah pertama, merumuskan masalah. Ada 2 kunci dalam langkah ini: masalah dan rumusan masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah gap atau selisih antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang ideal. Apa itu rumusan masalah? Adalah pertanyaan interpretasi kita terhadap gap tersebut. Mari kita bahas dengan contoh berikut. Pada pelajaran ekonomi, Sylvie dan kelompoknya mendapatkan proyek untuk berwirausaha. Sylvie dan teman-temannya memilih untuk berjualan kaos dan membutuhkan modal 1 juta rupiah. Saat ini sudah terkumpul 500 ribu rupiah. Apa masalah mereka? Selisih 500 ribu rupiah antara modal yang sudah didapat dan modal total. Apa itu rumusan masalahnya? Ada beberapa kemungkinan. 2 diantaranya adalah berikut ini. Bagaimana mencari modal 500 ribu rupiah sisanya? Yang kedua, bagaimana tetap bisa berjualan kaos dengan mengabaikan selisih 500 ribu rupiah tersebut? Apa peran berpikir kritis dalam langkah ini? Ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi ideal, kondisi nyata, dan selisihnya. 2. Membuat berbagai kemungkinan rumusan masalah. Langkah kedua, menggagas alternatif solusi. Pada langkah ini, kita menuliskan sebanyak mungkin solusi yang mungkin bisa dipraktikkan. Tulis semua gagasan, seaneh, sesulit, sekonyol apapun. Anda tidak boleh mensensor satupun gagasan. Tidak boleh ragu menulis gagasan. Tidak boleh membatalkan gagasan. Apa peran berpikir kritis dalam langkah ini? Tidak ada. Ini sangat penting. Pada langkah ini, Anda tidak boleh berpikir kritis. Berpikir kritis justru akan menghambat Anda. Langkah ketiga, menimbang setiap alternatif solusi. Ketika semua gagasan sudah tertulis, barulah kita menimbang setiap gagasan. Tujuannya adalah menentukan mana kandidat solusi yang paling efektif dan efisien. Caranya adalah dengan menimbang setiap gagasan berdasarkan satu kriteria yang sama. Dari sini, gagasan yang lebih tidak efektif akan berguguran. Yang tersisa hanya beberapa alternatif yang paling cocok untuk masalah kita. Apa peran berpikir kritis dalam langkah ini? Berpikir kritis membantu kita menentukan kriteria yang objektif untuk menimbang alternatif solusi, agar kita tidak terjebak memilih solusi hanya karena solusi tersebut sudah menjadi favorit kita dari awal. Langkah keempat, mengimplementasi solusi. Pada langkah ini, kita menyusun langkah-langkah praktik solusi kita. Kita juga menentukan alat-alat atau sumber daya yang kita butuhkan. Apa peran berpikir kritis dalam langkah ini? Langkah keempat adalah langkah yang paling menggoda. Ketika kita menemukan masalah, kita ingin segera menyelesaikannya dengan solusi yang langsung terpikir oleh kita. Peran terbesar berpikir kritis adalah mengerem proses berpikir kita. Ini akan memberikan kesempatan otak untuk menemukan solusi lain yang bisa jadi lebih efektif dari solusi yang pertama terpikirkan oleh kita. Langkah kelima, mengevaluasi implementasi solusi. Pada langkah ini, kita merefleksi solusi yang sudah kita praktikkan. Apakah berhasil mencapai tujuan secara total? Atau masih sebagian? Atau sama sekali tidak tercapai? Apakah bisa diulang? Apa yang perlu diperbaiki? Apa peran berpikir kritis dalam langkah ini? Mirip dengan langkah ketiga, berpikir kritis berperan penting dalam membuat kriteria keberhasilan. Dengan berpikir kritis, kita akan objektif dalam menilai keberhasilan solusi kita. Apa yang terjadi setelah langkah kelima selesai? Ketika suatu masalah teratasi, kita akan merasa seperti mendapat hadiah. Perasaan ini menyenangkan sekali. Apa hubungannya dengan berpikir kritis? Ketika tingkah laku berpikir kritis kita diganjar dengan emosi yang menyenangkan, berpikir kritis bukan menjadi beban untuk kita. Kita akan ingin melakukannya lagi. Selamat mencoba.